Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para penonton dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, peneliti dari Amerika Serikat yang bernama Dr. Alan Scott MD, dalam bukunya yang berjudul Why Fast, salah satu hikmah dari puasa, ia menyebutkan bahwasanya akan melahirkan atau menimbulkan kesehatan fisik dan mental. Tapi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa ketika orang berpuasa mentalnya masih ada yang tidak bagus? Mengapa ketika di bulan Ramadan kita masih banyak melihat orang mengeluarkan kata-kata yang tajam terhadap saudaranya? Masih ada yang marah-marah, masih ada yang suka bertengkar di dalam rumah tangganya. Untuk itu hadirin yang muliakan Allah, izinkan saya mengambil tausiah saya yang berjudul Ramadan adalah madrasah melahirkan cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin yang muliakan Allah, di sini jelas la'allakum tattaqun. Tujuan dari berpuasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa tidak hanya berkenaan tentang hablum minallah, tidak hanya ibadah tentang vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga ibadah tentang hablum minan nas, horizontal kepada manusia. Di ayat yang lain Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala merincikan ciri-ciri orang yang bertakwa, yakni alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhimina minal ghaidh, yakni orang yang dapat menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan orang yang bisa memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat suka cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa adalah madrasah cinta. Puasa adalah sekolah yang bisa melahirkan cinta terhadap sesama. Setidaknya hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 cinta yang dapat berhasil apabila ia melalui Ramadan ini. Hadirin yang muliakan Allah, yang pertama, dia akan ringan berbagi, tangannya akan ringan berbagi. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa? Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi. Tidak beriman di antara kamu, tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, laisal mu'minu, tidak beriman di antara kamu, yashba'u, dia kenyang sementara tetangganya ja'i, sementara tetangganya sedang kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya apa hadirin yang muliakan Allah? Puasa ini mengajarkan cinta kita kepada sesama kita, peduli kita terhadap sesama kita, simpati dan empati kita terhadap sesama kita. Kita hari ini kenyang,
Kita mungkin lapar hanya setahun sekali ketika bulan Ramadan, tapi ada saudara-saudara kita yang hari-harinya dipenuhi dengan lapar dan haus. Contoh saudara kita di Palestina, contoh saudara kita yang baru-baru ini tertimpa musibah di Aceh, di Padang, kemudian Sumatera Utara. Oleh sebab itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah bulan Ramadan ini yang dapat berdampak terhadap kita adalah kita semakin senang berbagi terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, lisannya akan semakin lembut, lisannya akan selamat terhadap orang lain. Tidak ada lagi kata-kata caci maki, tak ada lagi fitnah, tak ada lagi ghibah. Yang ada hanya perkataan-perkataan yang menyejukkan terhadap orang lain. Yang ada keluar hanya zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya bacaan-bacaan Quran yang terdengar di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Kemudian yang terakhir, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan lapang, mudah memaafkan orang lain. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak beriman di antara kamu sampai ia mencintai saudaranya ma yuhibba li nafsi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Inilah fondasi daripada Islam. Islam mengajarkan cinta, bukan kebencian. Islam mengajarkan kasih sayang, bukan permusuhan. Oleh sebab itu hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan puasa ini Ramadan yang melahirkan cinta terhadap sesama, peduli terhadap sesama, empati terhadap sesama. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tutup tausiah saya ini dengan satu pantun. Jalan-jalan ke Kota Pinang, singgah sebentar membeli kurma. Ramadan datang dengan penuh kasih sayang, menghadirkan iman dan melahirkan cinta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.